Shalom Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari dan para pendengar dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Terkhusus bagi anak-anak dan Bapak Ibu Adi Yuswo, semoga kita segera dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja. Ibadah Minggu 16 Agustus ini mengambil tema berusaha menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bacaan terambil dari Matius 15 ayat 24 sampai dengan 28. Adapun ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo, STH. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari dan para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu hari ini melalui media online ini, dan marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Aku
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2 yang demikian firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai umat Tuhan yang sekaligus warga negara Indonesia, kita diajak untuk senantiasa memuji dan memegahkan nama Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang setia dan penuh dengan kasih. Namun, pada kenyataannya seringkali kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia, belum melakukan perintah Tuhan tersebut dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, baik kami sebagai umat-Mu maupun sebagai warga negara Indonesia. Sebagai orang yang telah dimerdekakan, kami belum mampu seutuhnya hidup dalam rasa syukur dan bertanggung jawab. Ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah Tuhan sebagai berita pengampunan bagi kita semua, sekaligus kita akan diperbaharui oleh kasih-Nya. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 10 yang demikian sabdanya. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat
sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenung-renungkan sabda Tuhan yang akan menolong dan menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, sembah dan kemuliaan hanya bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang menjadikan langit bumi dan berkuasa atas segala isi dari jagat raya ini. Kami berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, tersungkur dan bersyukur hanya oleh karena cinta dan kasih-Mu sajalah sampai saat ini kami boleh berdiri dengan tegak, boleh melangkah dan boleh melalui hari-hari kami dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang menolong dan memimpin setiap aktivitas dan setiap pekerjaan kami, sehingga semuanya itu boleh kami lakukan, boleh kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, karena kasih Tuhan. Di minggu hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang boleh menolong dan memberkati kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami sabda Tuhan. Terlebih kami dimampukan untuk dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah, melanjutkan pesiaran dan pengembaraan kami di dunia ini, kami tetap teguh berpegang pada sabda Tuhan, dan kami boleh melangkah dengan kepastian. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingganya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 24 sampai 28 yang demikian sabdanya. Matius pasal 15 ayat 24 sampai 28. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memelihara firman Tuhan, dan berjuang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Amin. Amin. Minggu hari ini kita memasuki minggu biasa ke-20, tanggal 16 Agustus. Itu berarti besok kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun proklamasi atau hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan dan juga sekaligus sebagai warga negara Indonesia, kita diajak untuk dapat merayakan, menghayati cinta kasih Tuhan itu bagi kita dan bagi bangsa kita Indonesia. Tema kita pada minggu hari ini ialah berusaha menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Berusaha menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan. Belajar dari sebuah kehidupan yang sulit yang dialami. Tetapi kehidupan sulit yang dialami dan dirasakan oleh perempuan Kanaan itu tidak menjadikannya kemudian menjadi putus asa, menjadi takut, dan menjadi undur. Tetapi justru dari perempuan Kanaan ini kita belajar sebuah perjuangan, sebuah sikap pantang menyerah, dan sebuah sikap pantang putus asa. Sebuah perjuangan, sikap pantang menyerah, dan sikap pantang putus asa di dalam menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita bercerita mengenai seorang perempuan Kanaan di daerah Tirus dan Sidon yang pada waktu itu sedang menghadapi pergumulan yang sangat hebat. Anaknya sedang sakit dan Alkitab mencatat bahwa anaknya ini dirasuki oleh setan. Saya membayangkan bahwa ibu ini telah berusaha sedemikian keras untuk kesembuhan anaknya yang dikasih ini. Tetapi nyatanya perjuangan keras itu nampaknya belum membuahkan hasil. Sehingga pada suatu ketika Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon dan mendengar kehadiran Tuhan Yesus, perempuan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Oleh karena itu, dia datang kepada Tuhan Yesus dan berseru kepadanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ketika Tuhan Yesus datang ke daerah itu, perempuan ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kemudian dia datang berlari kepada Tuhan dan berkata, "Kasihanilah aku, sembuhkanlah anakku. Dia kerasukan setan dan sangat menderita." Teks menyebutkan sangat menderita. Itu berarti setan yang merasukinya dengan sangat hebat. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menjawab perempuan ini. Apakah perempuan ini kemudian menjadi putus asa? Oh tidak. Ayat selanjutnya dia tetap berseru. Bahkan disebutkan perempuan ini semakin mendekat kepada Tuhan Yesus.
Dan kemudian dia berkata dan berteriak-teriak untuk meminta pertolongan Tuhan. Sampai-sampai murid-murid Yesus kemudian mengatakan, suruhlah ia pergi. Dia telah berteriak-teriak, dia mungkin sudah mengganggu kita dan lain sebagainya. Tapi nampaknya hal itu tidak membuat perempuan ini menjadi putus asa. Dia terus berusaha, terus memohon kepada Tuhan Yesus. Dan lebih mengejutkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jawaban Tuhan Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekali lagi, seolah-olah dalam teks kita pada saat ini Tuhan Yesus menolak kedatangan perempuan ini dan tidak mau untuk menolongnya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapat melihat perjuangan yang gigih. Perempuan ini kemudian tetap tidak undur, tetapi dia menyembah dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, berilah aku belas kasihan. Itulah yang diungkapkan oleh perempuan Kanaan ini. Dan sekali lagi kita dapat melihat teks kita, Tuhan Yesus tidak segera merespon dan menolong perempuan ini. Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak mempunyai hati. Seolah-olah Tuhan Yesus enggan untuk menolong. Tetapi kalau kita melihat secara lebih dalam, dan banyak penafsir mengatakan bahwa memang Yesus ingin melihat kedalaman iman dari perempuan ini. Yesus ingin melihat perjuangan dan kegigihan perempuan ini. Tidak patut untuk memberikan roti bagi anak-anak kepada anjing. Tapi jangan dibayangkan bahwa anjing ini adalah anjing galak, anjing liar. Tidak. Dalam bacaan, tulisan aslinya itu disebutkan kunarion. Itu berarti anjing rumahan atau anjing kecil. Jadi Yesus memberi perumpamaan atau gambaran sebuah keluarga begitu yang mempunyai anjing yang lucu, anjing yang kecil, kemudian si tuannya ini mempunyai roti yang untuk anaknya tetapi tidak patut diberikan kepada anjing yang ada di rumahnya. Kira-kira itu yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekali lagi perempuan ini tidak undur dan tidak pantang menyerah. Dia kemudian berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak perlu roti itu Tuhan. Remah-remahnya pun cukup. Remah-remahnya pun kami sudah bersyukur. Tidak perlu rotinya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan Alkitab mencatat, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mengalami situasi kondisi yang sulit, yang mungkin saja seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Kita sudah berupaya, sudah berusaha dan lain sebagainya, tetapi toh ternyata belum membuahkan hasil. Bahkan di dalam doa-doa kita nampaknya kok sepertinya Tuhan tidak menjawab. Tetapi dari sini kita dapat belajar akan sebuah perjuangan dan sikap pantang menyerah, sikap tidak putus asa. Seperti yang telah diteladankan, seperti yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang mungkin saja mengalami berbagai pergumulan hidup, apapun pergumulan hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita terus mohon belas kasihan yang dari Tuhan. Doa-doa kita yang mungkin belum dijawabnya tidak menjadikan kita menjadi putus asa, menjadi kecewa, menjadi undur dari Tuhan, tetapi justru
Seperti perempuan Kanaan ini yang semakin mendekat dan semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam teks kita yang tadinya dia jauh, berteriak, Tuhan kasihanilah kami, dia kemudian mendekat dan semakin mendekat bahkan sujud di kaki Tuhan Yesus. Demikianlah juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, ada Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Juga sekaligus kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga diajak untuk berusaha agar bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Segala upaya kita, segala hal yang kita kerjakan harusnya membuat kita untuk bersyukur karena kita dilahirkan dan ditempatkan di bumi Indonesia ini. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, mari kita berkontribusi secara aktif, secara positif bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kita tidak menjadi warga negara yang bermalas-malasan. Kita tidak menjadi warga negara yang tidak mendukung pemerintahan. Kita tidak menjadi warga negara yang acuh tak acuh. Tetapi justru sebaliknya, kita dipanggil di dalam kehidupan kita juga untuk berusaha, untuk berjuang, mewujudkan damai sejahtera di negara kita, Indonesia ini. Indonesia saat ini menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan. Korupsi yang masih merajalela, kemiskinan, sampah plastik yang juga luar biasa, kemudian pengangguran, dan bahkan di pandemi COVID-19 ini, Indonesia juga diambang resesi. Tetapi itu semua tidak menjadikan kita menjadi warga negara yang pasif, yang acuh tak acuh, tetapi justru menjadikan kita semakin berusaha agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita semakin baik. Tuhan memampukan kita, baik sebagai pribadi, sebagai umat Tuhan, maupun sebagai warga negara Indonesia. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk taburan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mempunyai sikap hidup seperti perempuan Kanaan. Sebuah perjuangan, sikap hidup pantang menyerah, sikap hidup tidak kenal lelah dan tidak kenal putus asa. Baik sebagai pribadi, sebagai umat Tuhan, maupun sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami, ajarkanlah kami, sehingga kami ketika menghadapi pergumulan hidup, boleh terus berjuang, bersandar, berusaha, dan sebagai warga negara Indonesia, juga berjuang, berusaha, agar bangsa kami Indonesia ini Engkau berkati, melalui setiap tindakan, melalui setiap pekerjaan, melalui setiap aktivitas, dan sikap hidup kami. Ajarkanlah dan mampukanlah kami. Minggu hari ini kami juga berdoa bagi sanak saudara kami dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Terkhusus bagi sanak saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati dan melalui segala upaya yang dilakukan, itu boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Bagi anak-anak kami ya Tuhan, juga bagi cucu-cucu kami, Tuhan juga memberkati di dalam masa tumbuh kembang mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang sesuai dengan cinta kasih Tuhan. Terkhusus bagi mereka yang sedang bersekolah, Tuhan memberkati di dalam proses belajar mereka, dan apa yang menjadi cita-cita dari mereka itu boleh dapat terwujud.
Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, terkhusus gereja Tuhan di GKJ Demak Ijo ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga kami semakin dimampukan untuk mewartakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan di sekitar kami. Juga bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai, sehingga kami juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Terkhusus para pemimpin kami ya Tuhan, berkatilah mereka, dan mampukanlah mereka untuk dapat memimpin dan mengelola bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang memprihatinkan ini Tuhan, baik korupsi yang masih merajalela, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya, juga di tengah pandemi COVID-19 ini, sungguh kami berharap pertolongan Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk menjadi warga negara Indonesia yang berkontribusi secara aktif dan positif bagi pembangunan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini bekerja di rumah sakit sebagai tenaga medis maupun yang lain sebagainya, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka boleh senantiasa sehat, semangat, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif COVID-19, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka pun boleh kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, yang kami haturkan di dalam hati kami masing-masing, kiranya Tuhan mendengarkannya. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengan mengimani karya Tuhan yang dilakukannya pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat terkasih, puji syukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan kita pada minggu hari ini akan kita dasari dari kitab Mazmur pasal 67, ayat keempat sampai yang kelima, yang demikian. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat terkasih, persembahan kita pada minggu hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan yang lain, akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing dan dapat dihaturkan di gereja pada kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja, atau Bapak Ibu juga mengaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan
dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147, bait yang pertama dan yang kedua, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum menterimakan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu yang kami terima. Dan sebagai tanda syukur, kami menghaturkan sebagian dari berkat-Mu itu melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan kami ini, sehingga sungguh layak di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Majelis gereja yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, kiranya Bapa berkati agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang terselip. Permohonan dan ucapan syukur kami ini berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita, baik sebagai umat-Nya maupun sebagai warga negara Indonesia, agar terus berjuang menjadi pribadi dan menjadi bangsa yang diberkati. Perjuangan ini tentunya tidaklah mudah, namun yakinilah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai bentuk kesanggupan kita melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 260, bait yang pertama dan yang kedua, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Nyata manusia baru, datanglah kerajaan. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan. Mengingatkan terang keadilan, datanglah kerajaan. Di lautan, di gunung,
kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Saudara-saudara yang terkasih, kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus memberkati dan meneguhkan saudara, dan oleh penyertaan Roh Kudus, saudara dimampukan untuk dapat berkontribusi secara aktif di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin, amin. Dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Marilah kita senantiasa berkontribusi aktif dan positif bagi kehidupan bangsa kita Indonesia. Kini, marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri